Shalom sobat terkasih di dalam Kristus. Jumpa lagi di program renungan kita pada hari ini. Salam sejahtera buat saudara-saudari sekalian. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita dan damai sejahteranya memelihara hati dan pikiran kita semua. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu pada hari ini. Terima kasih untuk satu hari lagi yang Kau percayakan bagi kami untuk bisa memuliakan nama-Mu. Terima kasih untuk kekuatan, berkat, kebaikan, dan pemeliharaanmu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Saat ini kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Urapilah setiap kami dengan pengurapan yang baru, jamalah hati kami, dan penuhilah kami dengan segala hikmat dan pengertian yang daripada-Mu, sehingga kami dapat mengerti dan memahami akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tema renungan kita pada hari ini adalah iman kita dan sentuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika engkau sedang berada di dalam suatu masalah atau suatu penderitaan, bagaimanakah sikap hatimu dalam menghadapinya? Apalagi ketika ditambah dengan tekanan dari teman, rekan, atau bahkan keluarga kita. Bahkan seringkali di saat kita mengalami kesusahan, reaksi dari teman dan lingkungan kita tidak seperti yang kita harapkan. Dan tidak jarang juga bahkan bukannya mendapat support, tetapi mereka bahkan ikut menekan kita dan membuat kita merasa bahwa kita begitu tidak layak dan sangat berdosa. Bagaimana sikap hati kita ketika mengalami ini? Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita mau meratapi nasib kita dan menjadi pesimis dengan masa depan kita dan menyerah? Atau kita mau bangkit seperti wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun? Dalam Markus 5 ayat 25-26, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Wanita yang mengalami pendarahan ini memiliki iman yang sangat mengagumkan, sehingga kisahnya ditulis di dalam 3 kitab di Alkitab, oleh Matius, Markus, dan Lukas. Wanita ini mengalami pendarahan selama 12 tahun, dan Alkitab mencatat bahwa selama hidupnya dia sudah diobati berulang-ulang oleh berbagai tabib, sehingga bahkan telah menghabiskan semua harta miliknya, dan keadaannya bahkan semakin memburuk. Bahkan menurut tradisi Yahudi saat itu, orang yang mengalami pendarahan dianggap najis dan tidak boleh bersentuhan dengan orang lain karena akan menajiskan orang itu. Sehingga bisa dibayangkan bahwa wanita ini harus hidup sendirian selama 12 tahun tanpa bisa bersosialisasi dengan orang lain. Dalam Markus 5 ayat 27-29, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sama seperti kita, wanita ini bisa memilih untuk pesimis akan masa depannya, kecewa kepada Tuhan, dan menyerah dengan hidupnya. Dan bukankah inilah yang sering kali kita hadapi setiap kali kita mengalami masalah? Tetapi ketika dia mendengar berita tentang Yesus, dia memilih untuk membangkitkan imannya dan memilih untuk menghampiri Yesus. Dan bisa dibayangkan kesulitan dan resiko yang dia harus hadapi ketika dia berusaha untuk menghampiri Yesus dan menembus kerumunan orang banyak dikarenakan pendarahan yang dia alami, tentunya menimbulkan bau amis. Imannya dengan sentuhan kepada Yesus membuat pendarahannya berhenti seketika itu juga dan badannya sembuh dari penyakitnya. Dalam Matius 9 ayat 33-34, perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau.
Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika wanita ini menerima kesembuhan, dia tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus menceritakan segala sesuatunya. Dan saat itu pula, dia menerima bonus akibat dari kerendahan hati dan perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Alkitab mencatat, Yesus berkata, "Imanmu telah menyelamatkanmu. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Dan di teks aslinya dikatakan, "Pergilah dengan damai sejahtera." Saudara yang terkasih, di saat seseorang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, maka dia bukan hanya mendapat jalan keluar dari permasalahannya, tetapi dia juga akan mendapatkan keselamatan jiwa dan damai sejahtera, yang berarti dia akan dipulihkan baik secara fisik jasmani maupun rohani. Saudara yang terkasih, apapun masalahmu pada saat ini, datanglah pada Yesus. Milikilah sikap hati seperti wanita ini, yang mau pasrah, percaya, dan datang menghampiri Yesus. Maka Yesus akan memulihkan hidup saudara. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas didikan-Mu, kesabaran-Mu, dan kasih-Mu buat hidup kami. Berilah kepada kami hati yang bijaksana untuk menghitung hari-hari kami yang fana ini, supaya kami tidak berjalan kepada jalan kebinasaan, tetapi kami mengerti jalan-jalan-Mu. Jadilah Tuhan dan Raja dalam hidup kami, dan biarlah Roh Kudus senantiasa berdiam dan menolong kami dalam menjalani kehidupan kami. Sehingga kami bukan saja menjadi pendengar-pendengar firman, tetapi kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firman dan menyenangkan hati Bapa. Kami berdoa untuk setiap kami yang mendengarkan renungan hari ini. Lembutkanlah hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar menjadi rema dan berakar di dalam kehidupan kami, sehingga iman kami boleh bertumbuh dan dikuatkan dalam menjalani hari-hari yang jahat ini. Bapa, mampukan kami untuk berkata tidak kepada semua hal-hal yang tidak berkenan kepadamu. Kesanggupan dan kekuatan ilahi yang daripadamu memampukan kami untuk bisa berkata tidak dan melepaskan semua yang bukan daripadamu dan memilih Engkau. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk setiap daripada kami yang saat ini dalam keadaan suam-suam kuku. Biarlah api Tuhan kembali membakar kebekuan hati kami dan cinta yang mula-mula itu kembali dikobarkan dalam hidup kami, sehingga kami tidak dimuntahkan, tetapi kami boleh masuk di dalam hadirat-Mu. Kami berdoa untuk setiap mereka yang pada hari ini mengalami sakit penyakit dan kelemahan tubuh. Kiranya pemulihan terjadi saat ini juga dan segala sakit mereka disembuhkan. Kami juga berdoa bersepakat untuk saudara-saudari kami yang saat ini mengalami beban masalah dan pergumulan. Kiranya mereka terima jawaban doa mereka tanpa ada penundaan, dan kekuatan, penghiburan, dan damai sejahtera-Mu menyertai mereka. Kami percaya yang terbaik menjadi bagian kami, karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dan hidup di dalam segala kelimpahannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala hormat, pujian, dan syukur kami hanya kepadamu. Amin.